Saya sedikit mengingatkan atau tak bicara sejarah ya. Kehebatan, kemajuan, peradaban, ilmu pengetahuan, teknologi dalam Islam itu kan paling tidak era Abbasiyah ya. Abad 8 sampai abad 14-an ya. Nah, kemudian terjadi perang salib. Oke. Nah, perang salib itu sekitar abad 11 sampai 13 kalau nggak salah ya. Nah, pasca perang salib ya. Di situ yang Islam ataupun terutama yang di barat sana, ini kan terjadi manipulasi ataupun hegemoni kaum agamawan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Muncullah Renaissance. Renaissance itu sekitar abad 14. Di mana di situ dikatakan penyadaran atau abad pencerahan. Tapi di situ abad pencerahan sebenarnya abad di mana mendikotomi atau memisahkan antara adin, agama adin ya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga lebih menonjolkan akal yang di sini. Dengan menutup yang di sini, ya kan? Sehingga muncullah peradaban industrialisasi. Setelah itu apa? Kolonialisasi, ya kan? Dari Renaissance itu kemudian paradigma yang ada, ya di situ kan Renaissance memunculkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya. Dan ini diglorifikasi dan disebarluaskan melalui kolonialisme. Sampailah ke negara-negara, termasuk negara Indonesia. Pertanyaan saya, abad-abad Renaissance atau pasca perang salib, apa selesai perang atau juga ada perang budaya, perang literasi? Iya kan? Terjadi manipulasi kitab, hadis dan lain sebagainya. Kira-kira masuk nggak ke situ? Iya, sangat masuk. Situ loh. Ini yang ya apalagi saat itu pengembangan ilmu pengetahuan quote and quote didominasi Barat, kaum kolonial kan. Kita masih ini. Jadi ketika ada kitab-kitab atau buku-buku yang Arab atau apa berbau ini kan masuk. Saya tadi malam tuh sempat ngobrol sama Pak Mas Didit. Mas Didit itu yang di Pekalongan dulu, yang Dewan Pekalongan. Iya ya, kalau di apa tuh namanya? Kalau di Mekah itu kan ada yang namanya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Itu kan juga benda kan, makhluk, bahkan setelah diteliti katanya batu meteor gitu ya. Terus kalau di kita ada yang namanya keris gitu ya. Keris ketika kemudian dicium, dikasih wewangian, dikasih bunga, mereka bilangnya syirik. Kalau Hajar Aswad dicium, berpahala gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya salah satu dari ajaran-ajaran ideologisasi yang mereka bangun, yang itu justru membuat kita itu kayak jauh dari jati dari diri kita gitu. Iya. Nah, Pak Jenderal, kita mulai gigi 2 ini sekarang ya. Jadi tadi gigi 1 ya. Iya, tadi gigi 1. Pak Jenderal bagaimana mulai menyadarkan masyarakat, karena ya meskipun tidak ada misalnya dia tidak berada dalam lingkup atau komunitas Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, tapi itu tuh masih mereka masih percaya hal kayak gitu tuh, masih nurut gitu. Sehingga yang kita punya sendiri diinjak-injak gitu. Kalau udah ngomong Arab gitu misalnya gitu ya, itu langsung wah ini semuanya gimana itu? Tadi saya katakan ini tidak lepas dari geopolitik. Saat itu maupun sampai sekarang. Dampaknya ya? Dampaknya. Kita ini kan merdeka secara teritorial. Iya kan? Tetapi secara spiritual, secara budaya, masih terjadi. Secara ini kan masih nyata itu. Nyata kan? Oke. Kemudian
karakter bangsa ini kan boleh dibilang mengalami inferior atau minder itu ketika kita lama dijajah kan. Dulu kan kita ada kastaisme zaman Hindia Belanda. Ya, kasta pertama itu Belanda dan turunan Eropa atau Barat. Kasta yang kedua adalah penduduk turunan Arab, ya kan, India, Cina. Nah, bangsa pribumi ini adalah kasta ketiga, paling bawah. Paling bawah. Kan gitu. Nah, ternyata kemerdekaan 1945 ini dideklarasikan itu sejatinya kan ingin kemerdekaan secara utuh, secara kafah, negara yang berdaulat, ya, mandiri, ya. Tetapi kan realitanya justru kita baru merdeka secara teritorial, belum secara kultur, budaya, ya kan, belum secara spiritual dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering kami sebut dengan neokolonialisme. Jadi begini, gambaran besarnya sebelum masuk ke substansi. Pasca kemerdekaan, pasca Perang Dunia Kedua, antara pasca Perang Kemerdekaan Kedua itu kan dimenangkan oleh Barat dan dipimpin oleh Amerika. Kemudian berdiri PBB. Maka termasuk Indonesia dan negara-negara jajahan merdeka, banyak merdeka. Nah, apakah negara Barat atau negara kolonial atau negara penjajah ini akan rela melepaskan teritorial jajahannya? Nggak akan rela. Sementara PBB sudah melarang adanya penjajahan. Maka oke, merdeka silahkan. Secara teritori. Secara teritori. Tetapi secara yang lainnya, Nanti dulu. Kenapa? Karena ini kan kepentingan sumber daya alam. Ya kan? Maka oleh mereka, negara-negara penjajah, ya, dibiarkan merdeka. Tapi negara-negara yang baru merdeka, yang baru membangun jiwa nasionalismenya, bangun jiwa spiritualismenya, membangun sifat-sifat, melepaskan diri dari sifat-sifat minder atau inferiornya. Maka oleh negara-negara Barat atau negara-negara kolonial dimasukkan ideologi-ideologi transnasional sebagai antitesa daripada nasionalisme. Oh iya. Kan begitu. Jadi dia masuk ke dalam. Masuk, iya. Dalam. Ketika nasionalisme kontra transnasionalisme, tesa ketemu antitesa, yang terjadi adalah konflik sosial, kegaduhan. Kalau sudah gaduh, terjadi konflik, maka instabilitas. Negara tersebut tidak stabil, tidak sempat bangun, tidak maju, tidak sejahtera, sehingga depend on, tetap ketergantungan dengan negara-negara kolonial. Jadi paham-paham itu sebenarnya kalau ditelusuri aliran dananya juga dari asing. Dari asing semua. Ya, dari asing semua. Jadi Wahabisasi internasional itu kan dananya kan, dan itu perintah Amerika. Ya, itu kan awalnya kan dari Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab, kemudian kerjasama dengan dinasti Saud, dimentori sama Jeffrey Hamper, ya, M16 atau MI6-nya Inggris, ya kan, sehingga untuk melepaskan diri dari Turki Utsmani kan begitu ya. Nah, ternyata ini kok bagus ini untuk membuat antitesa. Gitu. Akhirnya dipakailah oleh CIA kan. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana kita supaya kita terlepas dari itu semua? Termasuk ada demokrasi, termasuk ada isu HAM, hak asasi manusia. Ya bagi saya, bagi kita lah seharusnya. Demokrasi itu wajib. Iya kan? Bukan demokrasi liberal seperti yang sekarang ini. One man, one vote. Kelihatannya adil ya. Tapi kan masuk suaranya Mas Hendra, ya,
yang Itu- subscribe-nya jutaan Aduh. katakanlah. Dulu. Dulu. Itu katanya Sama dengan yang lain kan Ya, nggak adil kan. benar, benar. itu namanya klinik demokrasi. Kalau di demokrasi. Klinik Terus- demokrasi. Terus gini, saya juga kurang sependapat dengan HAM. Kurang sependapat. Mm-mm. Harusnya bukan HAM. HAM yang hak asasi manusia. Harusnya HAKAM. Apa tuh? Hak dan kewajiban asasi manusia. Oh, iya. Lah kalau hanya HAM hak asasi manusia, orang Oh. nuntut haknya terus kapan kewajibannya Oh, dia oh, oh. penuhi ya. Gimana betul Pak? Setuju Iya, nggak? benar, Setuju nggak? benar. Setuju, sepakat, Iya ya, dong. sepakat. Jadi Hakam, kalau tapi hakam. mungkin PBB atau negara-negara barat ya mengglorifikasi, menghormati HAM, hak asasi manusia, kita punya jati diri sendiri. Apa itu? HAKAM, Iya. hak dan kewajiban asasi Pak, aku manusia. pengen masuk Itu. ke yang lebih berbahaya lagi gitu. Karena Iya. ketika kemudian organisasi transnasional itu udah mulai dibubarkan sama pemerintah, sudah mulai dilarang gitu ya, secara organisatoris. Ini kan mereka sekarang menjelma menjadi, mereka bikin yayasan. Ya, Terus setelah itu dari yayasan itu mereka bikin lembaga pendidikan, ya, sekolah-sekolah integral Iya. Islam yang model-model itu kan banyak banget. ya. Owner-ownernya mereka semua Iya. rata-rata gitu ya. Belum lagi menjelma menjadi partai-partai politik yang kecil Iya, dan seterusnya iya, gitu. betul. Nah, apa yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi hal ini? Ini dampak daripada demokrasi liberal. Liberalisme, kapitalisme, sekularisme. Sekularismenya memisahkan antara kehidupan keagamaan dan kenegaraan. Ya. Padahal kan namanya orang beragama itu kan di situ kan tidak hanya tauhid, tidak hanya ritual atau syariat, tapi kan akhlak. Itu kan harus menjiwai dirinya dalam kehidupan, tidak hanya dalam beragama, tapi berbangsa dan bernegara. Tapi juga ini karena demokrasi liberal yang bebas, sebebas-bebasnya tadi. Yang akan kita tiru itu kan malah Amerika, padahal kita tahu sendiri Amerika seperti apa kan. Kita nggak hilang jati diri, namanya penjajahan. Atau itu mungkin bentuk pengerdilan jati diri kita. Iya, iya, itu bukan karakter bangsa Nusantara. Demokrasi ala sekarang ini yang liberal ini bukan karakter kita. Kita kan dulu kan kerajaan-kerajaannya. Iya, sudah maju sebelum ada Iya kan? A dan B itu. Tapi kita dibangun seperti ini. Ya tadi juga dengan hak asasi manusia, sehingga nuntut hak terus. Sementara kewajibannya tidak dijalankan. Benar. Makanya hak dan kewajiban asasi manusia itu jati diri bangsa Nusantara. Jadi itu faktor penyebabnya di situ. Jadi ini yang sering banyak beberapa pengamat atau beberapa analis ya yang mengatakan reformasi yang kebablasan. Iya. Sekarang gitu. kalau misalnya ya kalau misalnya nih di lembaga pendidikan itu anak-anak kan sekolah mulai dari misalnya sebut aja TK, SD, SMP, SMA. Biasanya kan sampai dia bikin semacam kayak boarding school gitu Iya. kan. Nah akhirnya kan anak-anak lulusan situ karena lingkungannya sudah seperti itu, akhirnya dikit-dikit jangan tahlilan, dikit-dikit jangan ziarah kubur, jangan maulidan, ini bid'ah dan Yeah. lain sebagainya kayak Yeah. gitu. Belum lagi dari sisi pakaian juga, Ya. pakai cadar lah Yeah. segala macam. Ya, itu gitu. penjajahan budaya, penjajahan spiritual, ya, penjajahan ideologi itu. Jadi sesuatu yang dibalut dengan agama itu terkesan baik, terkesan halal. Padahal itu sesuatu yang tadi nyamar ma'ruf nyambil mungkar. Iya kan? Iya, benar banget nih, Pak. Iya kan? Betul lah sih. Masuk. Nah ini negara harus turun tangan, harus tegas. Apa yang harus dilakukan oleh negara? Apa yang sedang kita lakukan? Ya, ayo kita berubah, kembali ke jati diri bangsa Nusantara. Oke lah, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen sampai 4 kali, gitu, walaupun tanpa kajian ilmiah, karena gitu ya. Ayo kita kembalikan tapi tidak sepenuhnya. Disinilah berlaku yang namanya wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Moderat lah. Tidak saklek seperti UUD 45, ya kan? Tapi juga jangan kebablasan seperti inilah. Ayo ambil jalan tengah. Kembali ke khitoh Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, ayo direvisi disesuaikan dengan kondisi. Jangan pure murni kan gitu ya. Nah, bagaimana ya supaya orang ini
apa bangsa ini bisa kembali kepada jati dirinya, ya. Ya kembalikan aja kepada tadi, moderasi tadi. Komitmen bersama terhadap konsensus nasional. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ya katakanlah UUD 45-nya jangan kembali seperti semula ya. Sudah ada sedikit revisi ya. Ya. Tapi ya jangan revisi sembunyi-sembunyi dong. Ya, Harus transparan. ya kan? Ya. Semua yang melanggar berarti dilarang. Semua ideologi yang transnasional yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dilarang. Apa salahnya? Ya, kita blok ya. Kita blok. Ya. Kemudian yang kedua, kita bangun bersama inklusivitas dan toleransi terhadap keragaman bangsa ini. Karena keragaman perbedaan menjadi keniscayaan. Dan ini harus menjadi kekuatan. Nah, kalau ingin menjadi kekuatan, ibaratnya kita ini sapu ya, sapu lidi ya. Sapu lidi kalau satu kan tidak kuat nih. Benar. Tapi kalau banyak, dirangkum jadiin satu, diikat. Berarti kan jadi kuat toh? Benar. Nah, pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang ingin melepaskan ikatan atau ingin memotong ikatan sehingga menjadi tercerai-berainya lidi tadi, dilarang nggak itu? Dilarang. Wajib dilarang. Kan begitu? Iya. Kemudian yang ketiga, semua yang tidak menghormati, tidak akomodatif terhadap budaya, tradisi, kearifan lokal, yasinan, tahlilan, kenduri, sedekah bumi, ya harus diberantas, ditegakkan secara hukum. Yang menebarkan provokasi, kekerasan, mengganggu stabilitas nasional, mengganggu ketahanan nasional, mengganggu persatuan, harus ditegakkan hukum dengan tegas dan adil. Yang tidak menghormati pemerintahan yang sah harus ditindak tegas, tapi adil. Yang jadi masalah ini kan law enforcement-nya harus tegas dan adil. Gimana sudah lo? Belum? Gimana lo, itu kan jenengan harusnya. Pasti saya yang disalahkan. Kemarin aja tuh waktu ada apa? Kalau yang di Kelenteng. Oh iya, ya Kwan Singbio itu ada. Ya kan setiap acara gitu setiap tahun itu kan ada yang namanya kirap di Kwan Singbio. Itu aja. Rame kan? Ustadz iya kan? Ada yang nggak terima kayak gitu. Ini negara macam apa kayak gitu. Iya kan? Penegakan hukum kalah sama ormas. Aduh. Iya kan, itu yang terjadi di daerah-daerah Pak, yang sering kita lihat. Ini kan miris. Makanya penegak hukum ini ya, ini mohon maaf ini saya sudah porna jadi aku agak berani tegas ya. Kembalikan filsafat kepolisian sebagai aparat law enforcement. Kembalikan kepada Tribrata dan Catur Prastya yang lama. Ini diubah Pak? Nah ini sudah dirubah. Kamu cek aja itu di ChatGPT atau di Google itu sudah dirubah. Itu bagus, yang baru itu bagus. Tapi itu bukan pondasi, tapi jadikan tafsir ataupun kaji implementasi di lapangan. Iya, rujukan lah ya. Iya, tapi rujukan induknya ya ibaratnya kitab sucinya ya Tribrata Catur Prastya yang lama. Tribrata, polisi adalah rastra sewa kotama. Abdi utama daripada negara dan bangsa. Abdi utama ini. Garda depan. Garda paling depan. Negara yanutama. Warga negara tauladan daripada negara. Artinya semua polisi termasuk yang sudah porna harus menjadi suri toladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, kalau dia melayani, mengayomi, melindungi, dia harus melayani yang baik. Itu kalau menegakkan hukum dia harus. Iya. Karena kita juga krisis figur. Omong kosong semua. Ah, ini kita doakan aja. Bagaimanapun juga kan kita sekarang lagi krisis figur, Pak. Iya. Negara Yanutama kan itu ya. Yanutama itu kayak Nasa Anusasana Dharma. Ya tapi Jenderal, menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat. Artinya kita harus menjaga ketertiban mulai dari diri kita dan lingkungan kita dan tempat tugas kita. Itu Tribrata udah keren banget. Silakan mau ditafsirkan, dijabarkan dalam dinamika kehidupan saat ini silakan. Tapi ini jangan dirubah ini falsafah ini. Idealnya kayak gitu. Idealnya begitu. Tapi Jenderal sepakat kalau memang jiwa kenusantaraan kita itu, budaya Nusantara kita itu akhir-akhir ini memang beberapa tahun terakhir itu kita benar-benar dijajah sama Arab,
sama bangsa-bangsa lain tuh beneran nggak? Ini kan perbudakan spiritual kata Buya Syafi'i almarhum. Ya memang realita. Realnya apa aja biar teman-teman tuh lebih aware. Oh iya ya. Kadang tuh ya kita tuh diinjak-injak tuh nggak sadar ya. diinjak-injak. Itu juga. terlalu baiknya bangsa Nusantara ini ya. Bangsa Nusantara ini ada semacam idiom gini ya. Orang Jawa atau orang Nusantara itu kalau dizalimi, ya, disakiti, itu kecenderungan yang pertama itu ngalah. Okay. Kemudian sudah ngalah, kok masih disakiti lagi, dizalimi lagi, diinjak-injak lagi. Ngaleh. Dia masih ngalih, pergi dia. Sudah ngalih, sudah pergi, masih diserang, masih dikejar lagi, baru dia ngamuk. Ngantem. Ngamuk ya, jadi ngalah, ngalih, ngamuk kan gitu ya. Nah, saatnya lah sekarang sudah cukuplah ngalah dan ngalihnya. Ayo kita ngamuk bareng. Artinya ngamuk dalam artian positif ya. Kembali kepada jati diri kita. Jelentrehno gitu loh. Kalau agama dan budaya itu mewajibkan kita untuk inklusif, ya, kita itu sama di hadapan negara, sama di hadapan bangsa, dan bahkan sama di hadapan Tuhan. Ayo kita bangun toleransi, kebersamaan. Yang membedakan kita dengan yang lain bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, dan lainnya, tetapi karena ketakwaan kita, pengabdian kita. Di apa tuh namanya, penjajahan di bidang spiritual itu yang nggak disadari sama masyarakat kita apa aja, Jenderal? Kalau di dalam konteks agama itu kastaisme itu haram atau kastaisme itu haram atau haram kan? Nah, kalau ada suatu kaum atau suatu kelompok yang merasa dirinya lebih daripada kelompok yang lain dan mereka berbaju agama, itu namanya penjajahan spiritual atau perbudakan spiritual atau bukan? Iya, pembodohan, penjajahan, pembodohan sistemik. Kan begitu. Kemudian yang kedua, kalau Mas Hendra menyelenggarakan tradisi budaya kearifan lokal, misalnya kenduri, misalnya sedekah bumi, misalnya katakanlah Maulid Nabi, misalnya menyelenggarakan haul dan lain sebagainya. Substansinya apa? Yang pertama, silaturahmi. Di dalam Islam atau di dalam agama apapun silaturahmi wajib atau sunnah? Wajib. Kemudian di dalam silaturahmi tadi, sebagai tuan rumah dia harus memuliakan tamu. Memuliakan tamu dengan memberi makan, minum, wajib atau sunnah? Wajib. Kemudian di dalam silaturahmi atau perkumpulan tadi, dia mauhidul hasanah, artinya bertutur kata yang baik, mendoakan negara, bangsa, dan masyarakat, saling mendoakan, kemudian juga berdiskusi tentang kebaikan, wajib. Nah, sesuatu yang diformat walaupun diksi atau namanya mungkin sedekah bumi kayak, ya kan, kenduri kayak, isinya barang wajib semua kok dibid'ahkan, disesatkan atas nama agama. Ini namanya politik agama, politisasi agama. Oke. Betul tak? Benar banget. Nah, kemudian apa lagi? Contohnya misalnya apa coba? Kalau yang sering dilarang-larang. Nah, contoh lagi misalnya ada kaum minoritas. Dia karena susah mendirikan tempat ibadah karena minoritas. Iya. Ya. Kemudian dia beribadah di rumah. Gerbek. Persekusi. Itu yang paling sering terjadi, Jenderal. Ini kedoliman yang luar biasa. Dengan alasan ada SKB menteri. Nah, ini harus dikoreksi SKB-nya ini. Nah, sementara yang mayoritas menyelenggarakan sesuatu yang sunnah aja sampai nutup jalan. Dibolehkan. Ini kan ketidakadilan dan ini dilarang di dalam Islam. Iya. Contoh misalnya gini. Kalau kita semua orang beragama dan bertauhid, qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita ini
Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang non-Islam itu sama atau beda? Sama. Sama. Nah, kalau orang Islam berdoa untuk bangsa dan negaranya, untuk keluarganya, kemudian ada orang non-Muslim dengan kepada Tuhan yang sama, Iya. berdoa untuk bangsa dan negara dan keluarganya, masa dilarang? Iya, kadang kita cuma beda cara aja gitu loh. Iya kan? Kan terserah, yang penting nyampe Iya. ya. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Logika dari mana itu coba? Nah, iya. Iya kan? Melarang orang yang sedang beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Kalau misalnya ngomong soal logika ya, dikotomi antara tanah suci dan tanah tidak suci itu nggak logis juga. Nggak logis. Itu kan perbudakan dan pembodohan spiritual. Pembodohan juga. spiritual. Ya. Memang di dalam kajian-kajian spiritual, kajian-kajian tasawuf ya, semua waktu, semua tempat itu baik semua. Tapi di antara yang baik itu pasti ada yang paling baik. Logikanya dari mana? Contohnya begini. Polisi itu kan melayani, mengayomi, melindungi dan menegakkan hukum. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bekerja 24 jam. Oke. Berarti semua waktu 24 jam itu menjadi kewajiban tanggung jawabnya polisi. Kemudian Mas Waji laporan di kantor polisi jam 2 malam. Mas Rozi. Mas Rozi, Pak. Jangan Mas Waji, Pak. Mas Rozi. Mas Rozi. Nanti dimarahin istriku di rumah. Oh gitu ya. Mas Rozi. Sorry. Oke, guyon. Mas Rozi lapor polisi jam 2 malam. Kira-kira diterima dengan baik atau Tidak. ya kan, karena polisinya baru perusahaan istirahat. Tapi kalau laporannya jam 8, jam 9 pagi atau jam 2 siang kan sama di dalam konteks agama juga gitu. Semua waktu bagus. Tapi kok ada subuh, ada zuhur, ada asar, maghrib, isya, ya kan? Kemudian ada sepertiga malam, kan begitu. Demikian pula tempat pun juga begitu. Oke.